Istri Anda mengurung anak laki-laki You Anda have di to hear gudang bawah this tanah. now. What are you talking Suara Nadira about? Putri membelah udara di rumah mewah keluarga Pradana seperti pisau tajam, membuat para tamu langsung menoleh ke arah teras tempat miliarder Raha Pradana sedang berbincang dengan para investor. Nadira Putri mencengkeram lengan pria itu dengan kuat lalu mengulangi ucapannya tanpa ragu sambil menatapnya penuh desakan. Di sisi lain taman belakang, dekat tangga yang menuju ruang utama rumah, Maya Pradana berdiri diam mengenakan gaun merah panjang yang berkilau di bawah cahaya lampu taman. Ia memperhatikan semuanya dengan tangan terlipat di dada, bibir mengeras membentuk garis tipis dan mata menyipit menatap kejadian yang berlangsung di depan puluhan saksi. Keheningan yang muncul terasa begitu berat. Raha Pradana menarik lengannya dengan kasar hingga lepas dari genggaman Nadira Putri lalu mundur selangkah. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi marah tertahan, alisnya berkerut dan rahangnya mengeras. Ia melirik para tamu di sekitarnya sebelum kembali menatap pelayan muda yang masih berdiri tegak di depannya. "Apa yang baru saja kamu katakan?" tanyanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Ulangi." Nadira Putri menarik napas dalam-dalam, merasakan tekanan dari semua tatapan yang mengarah kepadanya. Jarinya sedikit gemetar tetapi kedua tangannya tetap mengepal di samping tubuhnya. "Anak laki-laki Anda dikurung di gudang bawah tanah, Pak Raha. Sudah berjam-jam saya mendengar dia menangis ketika saya turun untuk mengambil es batu." Bisik-bisik langsung menyebar di antara para tamu. Beberapa wanita menutup mulut mereka karena terkejut, sementara para pria berjas saling bertukar pandang dengan canggung. Raha Pradana menoleh ke arah Maya Pradana yang masih berdiri di tempat yang sama dengan senyum dingin di bibirnya seolah semua itu hanyalah kesalahpahaman yang konyol. "Maya?" panggilnya dengan suara yang mulai meninggi. "Di mana Rizky?" Wanita itu menuruni tangga perlahan, setiap langkahnya terukur, gaun merahnya menyapu lantai marmer. Ia berhenti beberapa meter dari suaminya dan pelayan itu, lalu kembali melipat tangan di dada sambil menghela napas panjang dengan ekspresi kesal yang dibuat-buat. "Dia ada di kamarnya, Raha." Jelas sekali pegawai ini hanya ingin mencari perhatian. "Dia tidak ada di kamarnya." Nadira Putri tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Maya Pradana. "Saya sudah memeriksanya sebelum datang ke sini. Kamarnya kosong. Pintu gudang bawah tanah terkunci dari luar dan saya mendengar seorang anak menangis di dalam sambil memanggil ibunya." Wajah Maya Pradana langsung menegang. Ia melangkah maju, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, lalu berbicara dengan suara tajam yang cukup keras untuk didengar semua orang. "Jadi kamu menuduh pemilik rumah ini mengurung anaknya sendiri di gudang bawah tanah saat pesta berlangsung? Kamu pikir siapa dirimu? Saya seseorang yang tidak akan berpura-pura tidak mendengar seorang anak meminta pertolongan." Jawaban Nadira Putri tegas dan matanya tidak pernah turun. Raha Pradana memandang kedua wanita itu bergantian sementara napasnya mulai terasa berat. Ia sudah mengenal Maya Pradana selama 15 tahun. Ia mengenal ledakan emosinya, obsesinya terhadap kontrol, dan kebutuhannya menjaga citra sempurna di depan semua orang. Namun mengurung Rizky Pradana di gudang bawah tanah di tengah pesta? Apakah itu mungkin? Ini tidak masuk akal. Maya Pradana berbalik menghadap para tamu sambil merentangkan kedua tangannya seolah meminta mereka menjadi saksi atas ketidakbersalahannya. "Kalian semua lihat ini? Seorang pegawai sementara yang baru bekerja beberapa waktu mencoba membuat skandal di rumah saya. Kalau begitu mari kita ke gudang bawah tanah sekarang juga." Nadira Putri melangkah mendekati Raha Pradana. "Mari kita semua ke sana. Jika saya salah, Anda bisa memecat saya saat ini juga. Dan kalau kamu benar, lalu apa?" Maya Pradana maju hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Nadira Putri. "Kamu pikir bisa datang ke pesta saya, menghentikan semuanya, mempermalukan saya di depan para tamu, lalu pergi tanpa konsekuensi? Saya pikir seorang anak berusia 6 tahun tidak pantas dikurung sendirian dalam kegelapan." Nadira Putri tidak mundur sedikit pun. Matanya tetap menatap mata Maya Pradana dan suaranya tidak bergetar sama sekali. "Kalau ibu tidak peduli dengan hal itu, maka saya yang akan peduli." Keheningan setelah ucapan Nadira Putri terasa begitu menyesakan. Raha Pradana memandang istrinya, lalu memandang Nadira Putri,
Kemudian mengalihkan pandangan ke arah pintu yang menuju bagian dalam rumah mewah itu. Ia melangkah menuju rumah, tetapi Maya Pradana segera meraih lengannya. "Raha, kamu tidak mungkin percaya padanya, kan?" Suara Maya Pradana terdengar pelan, hampir memohon, namun ada nada yang dipaksakan di dalamnya. "Dia orang asing. Aku istrimu." Raha Pradana menatap tangan wanita itu yang mencengkeram lengannya lalu menatap wajahnya. "Kalau begitu, kenapa kamu begitu takut aku memeriksa gudang bawah tanah?" Maya Pradana langsung melepaskan lengannya seolah baru saja tersengat api. Matanya membesar, bibirnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Raha Pradana berbalik dan berjalan menuju bagian dalam rumah. Nadira Putri segera mengikutinya. Di belakang mereka, para tamu mulai bergerak juga, sebagian karena penasaran, sebagian karena canggung, namun semuanya tetap diam. Selama beberapa detik Maya Pradana berdiri sendirian di taman yang terang benderang, gaun merahnya tampak seperti noda darah di atas lantai marmer putih. Lalu ia menarik napas panjang, merapikan gaunnya dengan kedua tangan, dan berjalan mengikuti suaminya dengan wajah yang kini berubah menjadi topeng dingin penuh kendali. Di dalam rumah, Raha Pradana melintasi ruang utama dengan langkah cepat, melewati para pelayan yang membawa baki dan para tamu yang menyingkir untuk memberinya jalan. Nadira Putri berjalan di sampingnya dengan jantung berdebar kencang, tetapi tekadnya tidak goyah sedikit pun. Mereka tiba di depan sebuah pintu kayu gelap di ujung koridor samping. Pintu itu memiliki pengunci sederhana di bagian luar yang bisa ditarik oleh siapa saja. Raha Pradana menatap pengunci itu. Terkunci. Ia langsung menoleh ke arah Maya Pradana yang baru saja tiba di koridor. "Kenapa pintu ini terkunci?" "Aku tidak tahu." Suara Maya Pradana terdengar mantap, tetapi ada getaran kecil yang hampir tak terlihat. Mungkin ada staf yang menguncinya tanpa sengaja. Tanpa sengaja? Nadira Putri melangkah maju. Penguncinya ada di luar. Tidak mungkin seseorang menguncinya seperti ini tanpa sengaja. Raha Pradana menarik pengunci itu dengan keras lalu membuka pintunya. Sebuah tangga gelap menurun ke gudang bawah tanah. Ia meraba dinding hingga menemukan sakelar dan menyalakan lampu. Tangga beton itu kosong, tetapi dari bagian terdalam gudang terdengar suara pelan yang tertahan, seperti isakan kecil. "Rizky." Raha Pradana berlari menuruni beberapa anak tangga pertama. "Rizky, kamu di sana?" Dari bawah terdengar jawaban lemah dan gemetar. "Ayah?" Raha Pradana menuruni sisa tangga hanya dalam hitungan detik. Gudang bawah tanah itu luas, dipenuhi tumpukan kotak, perabot lama yang tertutup kain, dan rak-rak logam. Di sudut paling jauh, duduk di lantai dingin dengan lutut menempel di dada, ada Rizky Pradana. Mata anak itu merah, wajahnya basah oleh air mata, rambutnya menempel di dahinya. Ia mengenakan piyama bergambar dinosaurus dan memeluk boneka kecil erat-erat di dadanya. "Ayah?" Rizky Pradana berdiri dan berlari menuju ayahnya. Raha Pradana langsung mengangkatnya ke dalam pelukan, memeluknya erat sambil merasakan tubuh kecil itu gemetar hebat. Anak itu terisak dan mencengkeram jas ayahnya dengan kuat. "Tidak apa-apa, Nak. Semuanya baik-baik saja sekarang." Raha Pradana mencium puncak kepala putranya, tetapi matanya tetap tertuju ke arah tangga tempat Nadira Putri dan Maya Pradana sedang turun. Maya Pradana berhenti di tengah tangga dan menatap putranya yang berada dalam pelukan suaminya. Wajahnya pucat, tetapi posturnya tetap tegak dengan kedua tangan di samping tubuhnya. Dia sedang membuat ulah. Suaranya pelan namun jelas. "Aku hanya ingin dia menenangkan diri. Kamu mengurung anak kita di gudang bawah tanah." Raha Pradana berjalan perlahan menaiki tangga sambil tetap menggendong Rizky Pradana. Saat pesta berlangsung. Dalam kegelapan, Maya Pradana mengangkat dagunya. Dia perlu belajar berperilaku baik. Kamu terlalu memanjakannya. Dia butuh batasan. Batasan? Nadira Putri menuruni beberapa anak tangga lagi sambil menatap tajam ke arah Maya Pradana. "Ibu menyebut ini batasan?"
Maya Pradana langsung menoleh kepadanya dengan kemarahan yang kembali membara. Ini bukan urusanmu. Ini urusan antara aku dan suamiku. Maya Pradana menatap tajam ke arah Nadira Putri dengan amarah yang kembali membara. Tidak. Raha Pradana melewati Maya Pradana tanpa memandangnya sedikit pun sambil terus menaiki sisa tangga dengan Rizky Pradana dalam pelukannya. Ini menyangkut siapapun yang masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Ia meninggalkan koridor dan berjalan menuju kamar putranya, mengabaikan para tamu yang masih menyaksikan semuanya dari kejauhan. Nadira Putri tetap berdiri di koridor sambil memandang Maya Pradana yang kini menaiki tangga perlahan dengan wajah yang berubah menjadi topeng kemarahan yang tertahan. Kamu akan membayar semua ini. Maya Pradana berjalan melewati Nadira Putri dan sengaja menyenggol bahunya. Aku akan memastikan kamu tidak pernah bekerja lagi di tempat yang layak di kota ini. Nadira Putri berbalik dan menatap punggung wanita itu yang terus menjauh. Silakan coba. Namun saat Maya Pradana menghilang di ujung koridor, rasa dingin menjalar di sepanjang tulang punggung Nadira Putri. Ia tahu dirinya telah melakukan hal yang benar. Ia yakin akan itu. Tetapi ketika melihat para tamu yang saling berbisik dan rumah mewah yang tiba-tiba terasa begitu dingin dan tidak bersahabat, ia mulai bertanya-tanya berapa harga yang harus dibayar untuk keberanian itu. Pesta berakhir dalam suasana yang canggung. Para tamu meninggalkan rumah dalam kelompok-kelompok kecil sambil bertukar pandangan penuh arti dan bisikan yang menggema di ruang utama yang mulai kosong. Nadira Putri tetap berada di dapur bersama para staf catering lainnya, membantu membereskan gelas dan piring sambil merasakan beban tatapan yang mengarah kepadanya. Beberapa pelayan menjauhinya seolah ia membawa masalah. Sebagian lainnya memandang dengan kekaguman yang diam-diam, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Laras Widianti, koordinator layanan catering, menghampiri Nadira Putri dengan tangan terlipat dan wajah serius. Wanita parubaya itu mengenakan sanggur rapi dan dikenal memimpin timnya dengan disiplin tinggi. Ia berhenti di samping Nadira Putri yang sedang menyusun piring di dekat wastafel. Kamu sadarkan kalau barusan kamu membuat masalah besar dengan keluarga Pradana? Katanya pelan namun jelas menunjukkan ketidaksetujuan. Maya Pradana punya koneksi di seluruh Jakarta. Kalau dia memutuskan menghancurkan kariermu, kamu bahkan tidak akan mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan kopi. Nadira Putri tetap mencuci piring tanpa memandangnya. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kamu membuat skandal. Laras Widianti mengambil lap dan mulai mengeringkan gelas. Kamu bisa saja memanggil Pak Raha secara diam-diam, tapi tidak. Kamu malah menghentikan pesta di depan semua orang dan mencengkeram lengannya seperti pemilik rumah. Nadira Putri mematikan keran lalu menoleh kepadanya. Kalau saya memanggilnya diam-diam, Maya Pradana pasti akan membuat alasan lain dan anak itu akan tetap terkunci di bawah sana. Ia menatap Laras Widianti langsung. Kalau itu terjadi, apakah ibu akan diam saja? Laras Widianti mengalihkan pandangan dan mengatupkan bibir rapat. Ia tidak menjawab. Ia hanya menyelesaikan mengeringkan gelas lalu meletakkannya ke dalam kotak sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Itu juga yang saya pikirkan. Nadira Putri mengeringkan tangannya pada celemek lalu mulai melepaskannya. Saya paham ibu sedang melindungi usaha ibu. Tapi saya tidak akan berpura-pura tidak melihat seorang anak diperlakukan buruk hanya demi menjaga ketenangan. Sebelum Laras Widianti sempat menjawab, pintu dapur terbuka dan Raha Pradana masuk. Ia masih mengenakan jas krem yang sama, tetapi kini terlihat kusut dengan lengan yang digulung hingga siku. Wajahnya tampak lelah dengan garis-garis kelelahan yang jelas di dahi dan sekitar matanya. Ia memandang ke seluruh dapur hingga menemukan Nadira Putri. Bisakah saya berbicara dengan Anda? Ia memberi isyarat ke arah pintu belakang. Secara pribadi. Nadira Putri mengangguk lalu mengikutinya keluar dari dapur. Mereka melewati koridor samping hingga tiba di sebuah ruang kerja kecil di bagian belakang rumah. Ruangan itu sederhana dibandingkan bagian lain rumah, dengan meja kayu gelap, rak-rak penuh buku, dan jendela yang menghadap taman belakang. Raha Pradana menutup pintu di belakang mereka lalu bersandar pada meja sambil melipat kedua tangan di dada. Rizky Pradana sudah tertidur. Kata Raha Pradana memulai pembicaraan dengan suara rendah dan terkendali.
Butuh waktu lama sampai dia berhenti menangis, tetapi akhirnya dia bisa tidur. Nadira Putri tetap berdiri di dekat pintu dengan kedua tangan terjalin di depan tubuhnya. Saya minta maaf atas apa yang terjadi, Pak Raha. Saya tahu saya telah membuat situasi yang memalukan, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Raha Pradana mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jangan minta maaf. Anda melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap ayah. Ia mengusap wajahnya yang lelah. Saya terlalu fokus pada investor, bisnis, dan menjaga citra keluarga sampai tidak menyadari bahwa anak saya sendiri berada dalam bahaya di dalam rumah saya. Ia berjalan menuju jendela dan menatap keluar dengan kedua tangan di dalam saku. Maya Pradana selalu menuntut terlalu banyak dari Rizky Pradana. Dia ingin anak itu sempurna, sopan, tenang, patuh, seolah hanya bagian dari dekorasi rumah. Raha Pradana tertawa pahit. Selama ini saya pikir dia hanya terlalu keras, tetapi mengurung seorang anak di gudang bawah tanah. Nadira Putri melangkah mendekat. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Raha Pradana berbalik menatapnya. Matanya memerah. Saya tidak tahu, dan itulah yang membuat saya tersiksa. Saya seharusnya tahu. Saya seharusnya lebih memperhatikan. Ia duduk di tepi meja. Rizky Pradana menceritakannya setelah dia berhenti menangis. Katanya ibunya sering mengurungnya di sana setiap kali dia melakukan kesalahan, kadang-kadang berjam-jam. Kemarahan langsung memenuhi dada Nadira Putri. Lalu para staf rumah ini? Tidak ada yang pernah mengatakan apapun? Maya Pradana memecat pengasuh terakhir 3 bulan lalu. Raha Pradana menggosok kedua matanya. Dia bilang pengasuh itu mencuri. Sekarang saya mulai bertanya-tanya apakah alasan sebenarnya karena wanita itu melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Ia memandang Nadira Putri dengan tatapan yang begitu dalam hingga membuatnya terkejut. Anda bahkan tidak mengenal saya. Anda tidak punya alasan untuk mengambil risiko demi saya atau anak saya. Tetapi Anda tetap melakukannya. Kenapa? Nadira Putri terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak dianggap. Saya tahu rasanya ketika semua orang melihat sesuatu yang salah terjadi tetapi tidak ada yang berbuat apa-apa karena lebih mudah berpura-pura tidak melihat. Ia melipat kedua tangan di dada. Dan saya memutuskan bahwa saya tidak akan menjadi orang seperti itu lagi. Raha Pradana mengangguk perlahan seolah kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dirinya. Saya membutuhkan bantuan Anda. Nadira Putri mengernyitkan dahi. Maksud Anda? Saya harus mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Raha Pradana berdiri. Maya Pradana mengendalikan segalanya di sini. Para staf takut kepadanya. Para pemasok mengikuti semua perintahnya. Bahkan saya. Ia berhenti sejenak. Bahkan saya sering menghindari konfrontasi dengannya karena lebih mudah membiarkannya mengurus rumah sementara saya mengurus bisnis. Ia berjalan mendekati Nadira Putri. Tetapi sekarang saya tahu itu adalah kesalahan. Kesalahan yang membuat anak saya berada dalam bahaya. Dan saya tidak akan membiarkan itu terus terjadi. Apa yang Bapak ingin saya lakukan? Tanya Nadira Putri dengan hati-hati. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai pendamping belajar pribadi Rizky Pradana. Raha Pradana berbicara cepat seolah ia telah memikirkan semuanya dengan matang. Bukan sebagai pegawai Maya Pradana, tetapi sebagai pegawai saya. Anda hanya bertanggung jawab kepada saya. Awasi Rizky Pradana, pastikan dia aman, dan beritahu saya semua yang terjadi. Nadira Putri mundur selangkah. Bapak ingin saya menjadi mata-mata di rumah Bapak sendiri? Saya ingin Anda melindungi anak saya. Suara Raha Pradana menjadi tegas. Maya Pradana tidak akan menerima ini dengan baik. Dia akan mencoba mengintimidasi Anda, mempermalukan Anda, bahkan mungkin mengancam Anda. Tetapi saya akan membayar Anda dengan sangat baik dan memastikan Anda aman. Bagaimana kalau dia mengetahuinya? Tanya Nadira Putri. Dia akan mengetahuinya.
Raha Pradana tidak mengalihkan pandangannya. Tetapi sebelum itu terjadi, saya sudah akan memiliki informasi yang saya perlukan untuk mengambil keputusan tentang masa depan pernikahan ini. Nadira Putri merasakan beratnya tawaran tersebut. Ia baru berusia 24 tahun. Selama ini ia bekerja serabutan untuk membiayai kuliah pendidikan anak yang diikutinya pada malam hari. Nadira Putri tinggal di sebuah apartemen kecil bersama neneknya yang sedang sakit. Uang yang ditawarkan itu bisa mengubah hidupnya, tetapi terlibat dalam perang antara suami dan istri serta berada di tengah keluarga yang penuh masalah jelas bukan keputusan yang aman. Saya perlu waktu untuk memikirkannya, katanya akhirnya. Raha Pradana mengangguk lalu mengambil sebuah kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Nadira Putri. Hubungi saya besok. Namun saat Nadira Putri menerima kartu itu, Raha Pradana dengan lembut menahan pergelangan tangannya. Tolong jangan terlalu lama. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa menjaga Rizky Pradana tetap aman tanpa bantuan. Sebelum Nadira Putri sempat menjawab, pintu ruang kerja terbuka dengan keras. Maya Pradana berdiri di sana, masih mengenakan gaun merahnya, tetapi kini dengan ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia memandang dari Raha Pradana ke Nadira Putri, lalu senyum tipis dan kejam muncul di bibirnya. Pemandangan yang menyentuh sekali. Maya Pradana masuk tanpa permisi. Sang pahlawan dan penyelamat sedang merencanakan episode berikutnya. Maya, keluar dari sini, kata Raha Pradana di antara giginya. Rumah ini sama-sama milikku, Raha. Maya Pradana berjalan perlahan hingga berdiri di antara mereka berdua. Dan pelayan ini sudah tidak punya urusan lagi di sini. Pestanya sudah selesai. Nadira Putri memasukkan kartu nama ke dalam saku lalu menatap Maya Pradana. Saya memang sudah akan pergi. Bagus. Maya Pradana melipat tangan di dada. Dan jangan pernah kembali. Saya sudah berbicara dengan Laras Widianti. Kamu juga sudah diberhentikan dari pekerjaan catering. Bahkan lebih dari itu, saya akan memastikan semua kenalan saya tahu orang seperti apa dirimu. Orang seperti apa? Tanya Nadira Putri tanpa mundur. Orang yang masuk ke rumah orang lain dan membuat masalah. Maya Pradana menyeringai. Atau orang yang melindungi anak yang tidak berdaya? Balas Nadira Putri tenang. Ya, kalau itu maksudnya, saya memang orang seperti itu. Maya Pradana melangkah maju hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Kamu tidak tahu sedang berurusan dengan siapa? Gadis kecil. Saya bisa menghancurkan hidupmu hanya dengan satu panggilan telepon. Silakan coba. Suara Nadira Putri tetap tegas dan jelas. Maya Pradana menyipitkan mata, meneliti wajahnya seolah mencari kelemahan. Kemudian ia menoleh kepada suaminya. Jadi kamu benar-benar akan membiarkannya berbicara seperti itu kepadaku? Raha Pradana memandang istrinya dengan ekspresi yang sulit ditebak oleh Nadira Putri. Ada kemarahan di sana, tetapi juga sesuatu yang menyerupai rasa muak. Menurut saya, Nadira Putri berhak membela dirinya sendiri, terutama setelah apa yang sudah kamu lakukan. Apa yang sudah kulakukan? Maya Pradana tertawa pendek dan kering. Aku mendidik anak kita, sesuatu yang jelas-jelas tidak berani kamu lakukan. Kamu mengurung anak kita di gudang bawah tanah seperti seekor hewan. Suara Raha Pradana meninggi. Itu bukan pendidikan. Itu kekejaman. Kekejaman? Maya Pradana mendekati suaminya. Kekejaman adalah membesarkan anak manja yang berpikir dia bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Aku sedang mempersiapkan Rizky Pradana menghadapi dunia nyata. Dunia yang tidak akan merasa kasihan hanya karena dia menangis. Dia baru 6 tahun. Maya, teriak Raha Pradana. 6 tahun. Dia seharusnya bermain, bukan belajar takut kepada ibunya sendiri. Keheningan yang muncul setelah itu terasa berat dan menyesakan. Maya Pradana memandang suaminya dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Ia tidak terbiasa dilawan seperti ini, tidak oleh Raha Pradana, bahkan tidak oleh siapapun. Jadi sekarang kamu memilih pihak dia? Ia menunjuk ke arah Nadira Putri tanpa menoleh.
Pihak orang asing dibandingkan istrimu sendiri? Saya memilih pihak anak saya. Suara Raha Pradana terdengar tegas dan mantap. Dan jika kamu tidak bisa melihat perbedaannya, berarti masalah kita jauh lebih besar daripada yang pernah saya bayangkan. Maya Pradana mundur selangkah. Wajahnya kini pucat dan tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, merapikan gaunnya, lalu mengangkat dagu dengan angkuh. Baiklah. Kalau memang itu permainan yang kamu inginkan, Raha, maka kita akan bermain. Ia menoleh ke arah Nadira Putri. Dan kamu, sayang, akan segera mengetahui bahwa aku tidak pernah mengucapkan ancaman kosong. Setelah itu Maya Pradana keluar dari ruang kerja dan membanting pintu begitu keras hingga rak-rak buku di dinding bergetar. Nadira Putri dan Raha Pradana tetap berdiri di tempat mereka, sementara gema pintu yang dibanting masih terdengar di dalam ruangan yang sunyi. Raha Pradana menjatuhkan tubuhnya ke kursi di belakang meja lalu mengusap rambutnya dengan kedua tangan. Maafkan semua itu. Nadira Putri masih menatap pintu yang tertutup rapat ketika menjawab. Bapak tidak perlu meminta maaf. Tetapi apakah Bapak benar-benar yakin ingin melibatkan saya dalam semua ini? Karena dia tidak sedang menggertak. Dia benar-benar akan berusaha menghancurkan saya. Raha Pradana menatapnya dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Kalau begitu kita pastikan dia tidak berhasil. Jadi, apakah Anda menerima tawaran saya? Nadira Putri memikirkan neneknya yang sedang sakit di rumah, tagihan listrik yang menunggak, serta biaya obat-obatan yang hampir tidak mampu ia bayar. Ia juga memikirkan Rizky Pradana, anak laki-laki berusia 6 tahun yang matanya merah karena terlalu banyak menangis, dikurung dalam kegelapan sambil memanggil ibunya yang justru menaruhnya di sana. Ia memikirkan pilihan besar yang kini ada di hadapannya. Saya menerimanya, jawabnya akhirnya, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tanya Raha Pradana. Jika saya melihat sesuatu yang membahayakan anak itu, saya tidak akan menunggu perintah siapapun. Saya akan bertindak, meskipun itu berarti menentang bapak atau istri bapak. Raha Pradana mengulurkan tangannya. Nadira Putri menjabatnya dan merasakan beratnya kesepakatan itu. Ia baru saja memasuki sebuah perang yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami, melawan seorang wanita yang memiliki kekuasaan, uang, dan koneksi. Namun ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menjadi orang yang berpura-pura tidak melihat ketidakadilan. Sekarang ia hanya perlu mengetahui apakah janji itu akan menuntut harga yang lebih besar daripada yang sanggup ia bayar. Nadira Putri mulai bekerja di rumah keluarga Pradana pada hari Senin berikutnya. Raha Pradana telah mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari, termasuk sebuah kamar di lantai 3 yang berada dekat kamar Rizky Pradana, serta kontrak resmi yang menyatakan dirinya sebagai pendamping belajar pribadi anak tersebut. Maya Pradana tidak berada di rumah saat Nadira Putri tiba, tetapi jejak ketidaksukaannya terasa di setiap sudut rumah. Kepala rumah tangga bernama Mira Kartika, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, menyambut Nadira Putri di pintu masuk staf dengan tatapan dingin dan menilai. Ia mengenakan seragam abu-abu yang rapi sempurna dan rambutnya disanggul begitu ketat hingga membuat wajahnya tampak lebih kaku. Pak Raha meminta saya menunjukkan kamar Anda dan menjelaskan aturan rumah ini, kata Mira Kartika tanpa sedikit pun kehangatan dalam suaranya. Anda bekerja dari Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi sampai 6 sore. Akhir pekan Anda libur, kecuali jika Pak Raha meminta Anda datang. Nadira Putri mengikuti Mira Kartika melewati koridor rumah dan menaiki tangga marmer menuju lantai 3. Kamar yang disediakan untuknya kecil tetapi nyaman, dengan tempat tidur tunggal, lemari pakaian, dan jendela yang menghadap taman belakang. Kamar itu jauh lebih baik daripada apartemen kecil yang ia tinggali bersama neneknya. Ibu Maya sudah menjelaskan bahwa Anda tidak boleh berada di area sosial rumah tanpa izin, lanjut Mira Kartika sambil bersandar di kusen pintu dengan tangan terlipat. Anda tetap berada di lantai 3 bersama anak itu atau di perpustakaan saat dia belajar. Makanan untuk staf disajikan di dapur. Anda tidak makan bersama keluarga. Jelas? Nadira Putri meletakkan tas kecilnya di atas tempat tidur. Bagaimana keadaan Rizky Pradana? Apakah dia baik-baik saja?
Mira Kartika menjawab singkat. Dia sudah sarapan dan sekarang menunggu Anda di kamarnya. Nadira Putri memperhatikan bahwa wanita itu tidak pernah benar-benar menatap matanya saat berbicara. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap dinginnya, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ketidaksukaan kepada pegawai baru. Boleh saya bertanya sesuatu? Tanya Nadira Putri sebelum Mira Kartika keluar dari kamar. Anda sudah lama bekerja di sini? 15 tahun, jawab Mira Kartika tanpa menatapnya. Kalau begitu Anda pasti mengenal keluarga ini dengan sangat baik? Mira Kartika terdiam sesaat. Jarinya mencengkeram kain yang dipegangnya lebih erat. Ia melirik cepat ke kedua sisi koridor sebelum melangkah kembali ke dalam kamar dan menutup pintu sebagian. Dengar, saya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang Anda lakukan di rumah ini dan saya juga tidak ingin tahu, kata Mira Kartika dengan suara pelan namun penuh desakan. Tapi saya akan memberi satu nasihat. Jangan ikut campur dalam urusan yang bukan urusan Anda. Ibu Maya Pradana tidak pernah melupakan orang yang menentangnya, dan dia punya banyak cara untuk membuat orang menyesal. Cara seperti mengurung anak di gudang bawah tanah? Tanya Nadira Putri langsung. Mira Kartika kembali mengalihkan pandangannya. Saya harus bekerja. Saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Saya tidak mampu kehilangan pekerjaan ini. Nadira Putri melangkah maju. Saya tidak meminta ibu mengambil risiko. Tapi jika ibu melihat sesuatu, apapun yang bisa membahayakan Rizky Pradana, saya harus mengetahuinya. Mira Kartika menggeleng pelan. Anda tidak mengerti. Di rumah ini, Ibu Maya Pradana adalah hukum. Apa yang dia katakan akan terjadi, dan siapapun yang melawannya. Kalimat itu tidak pernah selesai. Mira Kartika hanya membuka pintu lalu keluar, meninggalkan Nadira Putri sendirian di kamar. Setelah menarik napas panjang, Nadira Putri berjalan menuju kamar Rizky Pradana. Ia mengetuk pintu dengan lembut sebelum masuk. Anak itu duduk di lantai kamar yang besar, dikelilingi mainan yang terlihat baru tetapi hampir tidak pernah dimainkan. Ketika melihat Nadira Putri, ia mengangkat wajahnya dan senyum kecil yang malu-malu muncul di bibirnya. Halo, Rizky, kata Nadira Putri pelan. Rizky Pradana mengangguk. Nadira Putri duduk di lantai di sampingnya. Masih ingat saya? Anak itu kembali mengangguk. Kakak yang mengeluarkan aku dari gudang bawah tanah. Hati Nadira Putri terasa sesak mendengarnya. Iya, dan kamu tidak akan pernah kembali ke sana lagi, ya? Ayahmu mempekerjakan saya untuk menemanimu dan memastikan kamu aman. Rizky Pradana menunduk melihat mainan di depannya. Ibu akan marah. Nadira Putri mengambil sebuah mobil-mobilan lalu menggerakkannya di lantai. Biarkan urusan ibu menjadi urusan saya. Sekarang, kamu mau melakukan apa hari ini? Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Maya Pradana kembali ke rumah pada hari Selasa dan sejak saat itu mulai melakukan berbagai provokasi halus serta intimidasi yang diperhitungkan dengan matang. Ia hampir tidak pernah berbicara langsung kepada Nadira Putri, tetapi selalu menyampaikan pesan melalui Mira Kartika. Biasanya berupa tuntutan yang mustahil atau perubahan jadwal mendadak yang jelas-jelas dimaksudkan untuk mengacaukan keseimbangan emosinya. Pada hari Kamis, Nadira Putri sedang membantu Rizky Pradana mengerjakan tugas sekolah di perpustakaan ketika Maya Pradana masuk tanpa mengetuk pintu. Ia mengenakan setelan putih elegan dan sepatu hak tinggi yang bunyinya menggema di lantai kayu. Rizky Pradana langsung menciut di kursinya. Bahunya terangkat karena gugup. Rizky, pergi ke kamarmu sekarang, perintah Maya Pradana tanpa mengalihkan pandangannya dari Nadira Putri. Tapi aku belum selesai belajar, protes Rizky Pradana, namun ibunya memotongnya. Sekarang. Anak itu segera mengumpulkan buku dan alat tulisnya sambil melirik Nadira Putri dengan cemas sebelum meninggalkan ruangan. Maya Pradana menunggu sampai pintu tertutup lalu berjalan perlahan mengelilingi meja tempat Nadira Putri duduk. Kamu mulai merasa seperti di rumah sendiri, ya? Katanya dengan nada manis yang bertolak belakang dengan tatapan dingin di matanya. Raha Pradana memberimu kamar, gaji besar, dan akses penuh kepada anak kami. Pasti rasanya sangat istimewa.
Nadira Putri tetap duduk dengan kedua tangan di atas meja dan menatap langsung ke arahnya. Saya berada di sini untuk menjaga Rizky Pradana. Tidak lebih. Tidak lebih? Maya Pradana tertawa, tetapi tanpa sedikit pun kehangatan. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kamu pikir aku tidak melihat kamu dan Raha Pradana berbisik-bisik di sudut rumah, membuat rencana dan bersekongkol melawanku? Tidak ada yang bersekongkol melawan ibu, jawab Nadira Putri dengan tenang. Kami hanya memastikan putra ibu aman. Aman? Maya Pradana menghantam meja dengan kedua tangannya hingga membuat Nadira Putri sedikit tersentak. Anakku aman. Selalu aman. Kamulah yang terus mengisi kepala Raha Pradana dengan kebohongan. Nadira Putri berdiri sehingga mereka kini saling berhadapan. Saya melihat sendiri Rizky Pradana dikurung di gudang bawah tanah. Itu bukan kebohongan. Puluhan orang melihatnya. Kamu hanya melihat satu situasi tanpa memahami konteksnya lalu memutuskan menjadi pahlawan. Maya Pradana berjalan mengitari meja dan mendekati Nadira Putri. Tapi aku mengenal gadis-gadis sepertimu. Miskin, ambisius, dan bersedia melakukan apa saja demi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu melihat sebuah kesempatan di pesta itu dan langsung memanfaatkannya. Nadira Putri tidak mundur sedikit pun. Ibu salah. Saya tidak menginginkan apapun dari keluarga ini selain memastikan anak itu tidak menderita. Pembohong. Maya Pradana melontarkan kata itu dengan penuh penghinaan. Kamu menginginkan uang, keamanan, dan ingin masuk ke dunia ini dengan cara apapun. Dan kamu menemukan Raha Pradana, seorang pria yang cukup lemah untuk mempercayai kisahmu sebagai gadis baik-baik yang ingin menyelamatkan semua orang. Kemarahan mulai membakar dada Nadira Putri, tetapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Saya tidak akan terpancing oleh provokasi ibu. Ibu boleh mengatakan apa saja tentang saya, tetapi itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi dan tidak akan mengubah alasan saya berada di sini. Maya Pradana menyipitkan matanya. Kamu pikir kamu aman karena Raha Pradana mempekerjakanmu? Kamu pikir dia akan memilihmu daripada aku? Nadira Putri menatapnya tanpa berkedip. Menurut saya dia akan memilih putranya. Dan jauh di dalam hati, ibu juga tahu itu. Tangan Maya Pradana bergerak begitu cepat hingga Nadira Putri hampir tidak sempat bereaksi. Tamparan keras mendarat di wajahnya dan membuat kepalanya menoleh ke samping. Suara tamparan itu bergema di seluruh perpustakaan. Nadira Putri memegang pipinya yang terasa terbakar. Matanya memanas oleh air mata yang ia tolak untuk jatuh. Kamu tidak tahu apa-apa. Suara Maya Pradana terdengar rendah saat wajahnya berada sangat dekat. Raha Pradana adalah suamiku selama 15 tahun. Aku membangun kehidupan ini bersamanya. Aku memberinya seorang putra. Dan kamu? Kamu bukan siapa-siapa. Hanya pegawai sementara yang akan dilupakannya begitu dia menemukan alasan berikutnya untuk menjadi pahlawan. Perlahan Nadira Putri menoleh kembali dan menatap wajah wanita itu. Bekas merah di pipinya mulai terlihat jelas. Ibu baru saja menyerang saya di depan saksi. Saksi? Maya Pradana melihat ke sekeliling perpustakaan yang tampak kosong lalu tertawa sinis. Aku tidak melihat saksi manapun di sini. Saya melihatnya. Suara Raha Pradana terdengar dari arah pintu. Kedua wanita itu langsung berbalik. Raha Pradana berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat karena marah. Di sampingnya berdiri pengacara keluarga, Dr. Arif Hartono, seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut mulai memutih dan kacamata berbingkai emas. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kepercayaan diri Maya Pradana tampak goyah. Raha, kamu menyerang seorang pegawai. Raha Pradana masuk ke perpustakaan bersama Dr. Arif Hartono. Di rumahku sendiri. Setelah semua yang sudah terjadi. Dia yang memprovokasi aku, bantah Maya Pradana. Dia tidak menghormatiku. Dia mengatakan berbagai hal tentang aku dan kamu. Saya mendengar seluruh percakapan itu.
Raha Pradana menunjuk ke sebuah perangkat kecil di sudut rak buku. Kamera keamanan. Saya memasangnya di seluruh area umum rumah setelah kejadian di gudang bawah tanah. Maya Pradana menatap kamera itu lalu menatap suaminya. Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara. Kamu memata-mataiku? Saya melindungi putra kita, jawab Raha Pradana. Dan ternyata juga melindungi para pegawai saya. Dokter Arif Hartono melangkah maju sambil memegang tablet yang menampilkan rekaman kejadian barusan dengan jelas. Ibu Maya, sebagai pengacara keluarga, saya harus memberitahu bahwa kekerasan fisik terhadap pegawai merupakan pelanggaran hukum. Nadira Putri berhak membuat laporan kepada Polri dan mengajukan tuntutan hukum terhadap ibu maupun pihak rumah tangga ini. Maya Pradana langsung berbalik ke arah pengacara itu. Anda bekerja untuk kami. Beraninya Anda mengancam saya? Dokter Arif Hartono menjawab dengan tenang. Saya bekerja untuk kebenaran dan hukum. Dan saat ini kenyataannya adalah ibu melakukan penyerangan yang terekam jelas dalam video. Raha Pradana berjalan mendekati Nadira Putri dan memeriksa wajahnya dengan penuh kekhawatiran. Apa Anda baik-baik saja? Nadira Putri mengangguk sambil masih memegang pipinya. Saya baik-baik saja. Tidak, Anda tidak baik-baik saja. Raha Pradana lalu berbalik menghadap Maya Pradana. Dan ini sudah berakhir. Kamu telah melewati batas terakhir. Batas terakhir? Maya Pradana melangkah maju dan suaranya kembali penuh tenaga. Aku istrimu, Raha Pradana. Kamu tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri hanya karena seorang pegawai. Ini bukan karena dia. Raha Pradana berbicara perlahan, setiap kata terasa berat. Ini karena Rizky Pradana. Karena apa yang telah kamu lakukan kepadanya, karena apa yang masih terus kamu lakukan, dan karena dirimu yang sekarang menolak mengakui siapa dirimu sebenarnya. Maya Pradana memandang bergantian ke arah Raha Pradana, Dr. Arif Hartono, lalu Nadira Putri. Matanya membelalak, wajahnya memerah, dan tangannya gemetar. Kalian semua bersekongkol melawanku. Kalian semua. Tapi aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan melawan. Aku akan membuktikan bahwa gadis ini hanya seorang oportunis, bahwa dia telah memanipulasimu, bahwa semua ini hanyalah sandiwara untuk mengusirku dari rumahku sendiri. Maya, Raha Pradana mencoba berbicara, tetapi ia langsung dipotong. Tidak, teriak Maya Pradana. Kamu akan menyesali ini, Raha Pradana. Kalian semua akan menyesal. Setelah itu ia keluar dari perpustakaan dan membanting pintu begitu keras hingga beberapa buku jatuh dari rak. Keheningan yang tertinggal terasa berat, dipenuhi ketegangan dan konsekuensi yang belum sepenuhnya dipahami siapapun. Dr. Arif Hartono menatap Raha Pradana. Saya menyarankan agar Anda segera mengajukan perintah perlindungan sementara, setidaknya sampai kita bisa menyelesaikan masalah ini secara lebih permanen. Raha Pradana mengangguk perlahan, tetapi pandangannya masih tertuju pada pintu tempat Maya Pradana menghilang. Saya tidak pernah membayangkan semuanya akan sampai sejauh ini. Tidak ada yang pernah membayangkannya, jawab Dr. Arif Hartono sambil meletakkan tangannya di bahu pria itu. Tetapi sekarang Anda memiliki bukti. Dan yang lebih penting, Anda masih memiliki kesempatan untuk melindungi putra Anda sebelum semuanya terlambat. Nadira Putri masih berdiri di tempat yang sama dengan tangan di pipinya dan jantung berdebar keras. Ia datang ke rumah itu dengan keyakinan bahwa dirinya bisa membuat perbedaan dan membantu melindungi seorang anak yang tidak berdaya. Namun sekarang, dengan bekas tamparan Maya Pradana yang masih terasa panas di wajahnya dan tatapan penuh kebencian yang diterimanya sebelum wanita itu pergi, Nadira Putri menyadari bahwa dirinya bukan lagi sekadar saksi dalam konflik keluarga itu. Ia telah menjadi sasaran langsung. Dan Maya Pradana bukan tipe orang yang menyerah sebelum bertarung sampai akhir. Perintah perlindungan sementara akhirnya disetujui pada hari Jumat minggu berikutnya. Maya Pradana diwajibkan meninggalkan rumah keluarga Pradana dan dilarang mendekati Rizky Pradana tanpa pengawasan resmi dari pengadilan. Ia pindah ke penthouse keluarga yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, tetapi bayangannya masih terasa di setiap sudut rumah.
Para pegawai berjalan dengan hati-hati seolah setiap saat wanita itu bisa muncul kembali untuk mengambil alih semuanya. Nadira Putri hampir langsung melihat perubahan pada Rizky Pradana. Anak itu mulai lebih sering tersenyum, bermain tanpa takut membuat suara, dan berani mengajukan pertanyaan tanpa terlebih dahulu memastikan siapa yang sedang mendengarkan. Namun ada juga malam-malam ketika ia terbangun sambil berteriak, yakin bahwa ibunya akan mengurungnya lagi dalam kegelapan. Salah satu malam itu terjadi pada hari Selasa di minggu kedua. Nadira Putri terbangun karena mendengar teriakan dari kamar Rizky Pradana. Ia segera berlari menyusuri koridor dan menemukan anak itu duduk di atas tempat tidur dengan tubuh berkeringat dan tangan mencengkeram erat spray. Beberapa detik kemudian Raha Pradana tiba masih mengenakan pakaian tidur, matanya penuh kekhawatiran. "Nak, semuanya baik-baik saja?" Ia duduk di tepi tempat tidur dan menarik Rizky Pradana ke dalam pelukannya. "Itu hanya mimpi buruk. Kamu aman." "Aku melihat ibu," isak Rizky Pradana sambil memeluk ayahnya. "Dia berdiri di pintu dan bilang akan membawaku kembali." Nadira Putri duduk di sisi lain tempat tidur dan mengusap rambut anak itu dengan lembut. "Ibumu tidak ada di sini, Rizky. Dan dia tidak akan bisa kembali tanpa izin. Kamu aman dan terlindungi." Namun bahkan saat mengucapkan kata-kata itu, rasa dingin menjalar di punggung Nadira Putri. Ada sesuatu dalam cara Rizky Pradana menggambarkan ketakutannya yang membuat alarm di dalam dirinya berbunyi. Ketakutan itu terasa terlalu spesifik untuk sekadar mimpi buruk biasa. Setelah Rizky Pradana kembali tertidur, Nadira Putri dan Raha Pradana turun ke dapur. Raha Pradana menyiapkan kopi sementara Nadira Putri duduk di meja makan, masih mencoba memproses ketakutan yang baru saja ia lihat di mata Rizky Pradana. "Dia membutuhkan bantuan profesional," kata Nadira Putri. "Psikolog anak yang benar-benar memahami trauma. Saya sudah menghubungi 3 spesialis." Raha Pradana meletakkan secangkir kopi di depan Nadira Putri. "Konsultasi pertama besok." Tapi ia terdiam sejenak sambil menggenggam cangkirnya sendiri. "Saya tidak tahu apakah semua ini berhasil. Perintah perlindungan, terapi, menjauhkan Maya Pradana darinya. Dia masih ketakutan." Nadira Putri menyesap kopinya perlahan. Rasa takut membutuhkan waktu untuk hilang. Terutama jika sumbernya berasal dari seseorang yang seharusnya melindungi kita. Raha Pradana duduk dengan berat di kursinya. "Saya seharusnya menyadarinya lebih cepat. Semua tandanya sudah ada." Cara Rizky Pradana selalu diam saat Maya Pradana masuk ruangan. Bagaimana dia tidak pernah meminta apapun ketika ibunya ada di dekatnya. "Kadang-kadang saat saya pulang dan menemukannya terkunci di kamar, Maya Pradana selalu mengatakan bahwa dia sedang dihukum karena melakukan kesalahan." Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Dan saya mempercayainya. Selalu mempercayainya." "Dia ibunya?" kata Nadira Putri dengan lembut. "Bapak ingin percaya bahwa dia melakukan yang terbaik untuk putranya. Tapi saya ayahnya." Raha Pradana meletakkan cangkirnya di meja lebih keras dari yang ia maksudkan. "Saya seharusnya melindungi anak saya. Itu tanggung jawab terpenting saya dan saya gagal." Sebelum Nadira Putri sempat menjawab, lampu dapur berkedip lalu padam. Dalam sekejap seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Nadira Putri langsung berdiri dengan jantung berdegup cepat. Mungkin pemutus arus listrik. Raha Pradana menyalakan senter di ponselnya. "Tetap di sini. Saya akan memeriksanya." "Tidak." Nadira Putri segera memegang lengannya. "Kita pergi bersama. Saya tidak suka situasi ini." Mereka berjalan menuju area servis tempat panel listrik berada. Raha Pradana membuka panel dan memeriksa seluruh sakelar. Semuanya masih dalam posisi aktif. Ia mengernyit. Aneh. Tidak ada alasan listrik mati. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Sebuah derit pelan, seperti langkah seseorang yang berjalan perlahan di koridor. Nadira Putri dan Raha Pradana saling berpandangan. "Rizky Pradana?" bisik Nadira Putri.
Mereka langsung berlari menaiki tangga dengan bantuan cahaya dari ponsel Raha Pradana. Koridor lantai 3 tampak kosong, tetapi pintu kamar Rizky Pradana terbuka sedikit. Padahal sebelumnya Raha Pradana telah menutupnya rapat setelah menidurkan putranya. Dengan hati-hati Raha Pradana mendorong pintu itu. Kamar tersebut kosong. Jendelanya terbuka lebar dan tirai bergerak tertiup angin malam. Tempat tidurnya berantakan. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Rizky Pradana. "Rizky!" teriak Raha Pradana sambil berlari ke jendela. Ia melihat ke bawah menuju taman yang berada 3 lantai di bawah. Wajahnya langsung pucat. Dia tidak ada di sana. Nadira Putri menunjuk ke arah tempat tidur. "Lihat itu." Di atas bantal terdapat secarik surat tulisan tangan dengan tulisan yang elegan dan sangat familiar. "Kamu tidak bisa menjauhkan aku dari putraku selamanya. Ada hal-hal yang lebih kuat daripada perintah pengadilan, tidak ada tanda tangan di bawahnya, tetapi tidak diperlukan." Nadira Putri langsung mengenali tulisan tangan yang sama dengan catatan-catatan yang biasa ditinggalkan Maya Pradana untuk para pegawai rumah. Dia yang membawanya. Raha Pradana mengambil surat itu dengan tangan gemetar. "Dia masuk rumah ini dan membawa putra kita." Nadira Putri sudah memegang ponselnya dan segera menghubungi Polri 113. Sambil menjelaskan situasi kepada petugas, ia melihat Raha Pradana perlahan runtuh. Pria itu duduk di atas tempat tidur kosong milik putranya sambil menggenggam surat tersebut. Bahunya merosot dan kepalanya tertunduk. 15 menit kemudian petugas Polri tiba di rumah. 2 petugas melakukan pemeriksaan, memotret surat, memeriksa jendela, dan mengajukan berbagai pertanyaan. Mereka menjelaskan bahwa karena terdapat perintah perlindungan yang masih berlaku, kasus ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keputusan pengadilan dan akan ditangani dengan prioritas tinggi. "Kami akan segera mengeluarkan peringatan pencarian," kata petugas yang lebih senior, seorang pria botak berusia sekitar 40 tahunan sambil mencatat informasi. "Di mana alamat penthouse tempat Maya Pradana tinggal di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat?" Raha Pradana memberikan alamat penthouse tersebut, tetapi suaranya terdengar jauh dan mekanis. Nadira Putri dapat melihat rasa bersalah tertulis jelas di setiap garis wajahnya. Pria itu menyalahkan dirinya sendiri karena percaya bahwa perintah pengadilan sudah cukup untuk melindungi Rizky Pradana dari seorang ibu yang begitu bertekad. Setelah petugas Polri pergi dengan janji akan terus memberikan informasi terbaru, Nadira Putri dan Raha Pradana tetap berada di ruang keluarga. Raha Pradana mondar-mandir tanpa henti sambil memeriksa ponselnya setiap beberapa detik, seolah mengharapkan Maya Pradana menelepon kapan saja. "Dia tidak akan menyakiti anak itu," kata Nadira Putri, berusaha mempercayai ucapannya sendiri. "Dia mungkin banyak hal, tetapi saya tidak percaya dia akan menyakiti putranya sendiri." Raha Pradana berhenti berjalan dan menatapnya. "Apa Anda benar-benar yakin?" tanyanya. "Karena saya tidak yakin. Tidak setelah semua yang telah dia lakukan. Tidak setelah mengurung Rizky Pradana di gudang bawah tanah, menampar Anda, dan melanggar perintah pengadilan." Ia menjatuhkan tubuhnya ke sofa. "Saya tidak tahu lagi batas apa yang masih dimiliki olehnya." Tiba-tiba ponsel Raha Pradana berdering. Ia langsung mengangkatnya. "Halo?" Nadira Putri tidak bisa mendengar suara di seberang, tetapi ia melihat ekspresi Raha Pradana berubah dari harapan menjadi kebingungan, lalu menjadi kemarahan. "Kamu bercanda?" teriaknya ke telepon. "Kamu menculik putra kita, Maya Pradana. Kamu melanggar perintah pengadilan." Suara Maya Pradana terdengar cukup keras hingga Nadira Putri bisa mendengarnya dari kejauhan. "Aku tidak menculik siapapun. Aku hanya menjemput putraku yang selama ini dijauhkan dariku secara tidak adil." "Ada perintah dari hakim," balas Raha Pradana. "Perintah yang dibuat berdasarkan kebohongan dari pelayan manipulatif itu," teriak Maya Pradana. "Rizky Pradana adalah putraku, darah dagingku. Apa kamu pikir aku akan membiarkan diriku dipisahkan darinya hanya karena tuduhan palsu?" "Palsu?" Raha Pradana berdiri. "Ada rekaman video, Maya Pradana. Ada saksi.
Kamu menyerang Nadira Putri di depan kamera. Dia yang memprovokasiku. Dia masuk rumahku, merayu suamiku, dan membuat putraku melawanku. Suara Maya Pradana kini terdengar histeris. Tapi semua ini berakhir hari ini. Rizky Pradana akan tetap bersamaku. Kalau kamu ingin membawanya kembali, kamu harus melewati mayatku terlebih dahulu. Di mana kamu? Tuntut Raha Pradana. Di tempat yang tidak akan ditemukan olehmu ataupun teman kecilmu itu. Maya Pradana tertawa, tetapi tawanya terdengar retak dan nyaris putus asa. Dan sebelum kamu mencoba melacak nomor ini, aku sudah akan mematikannya. Oh ya, Raha Pradana, sampaikan pada Nadira Putri bahwa semua ini adalah salahnya. Jika dia tidak ikut campur dalam urusan yang bukan miliknya, kita masih akan menjadi keluarga yang bahagia. Sambungan telepon langsung terputus. Raha Pradana tetap berdiri memegang ponselnya dengan wajah pucat. Lalu ia segera menelepon orang lain. Dr. Arif Hartono, dia menelepon. Maya Pradana mengaku bahwa Rizky Pradana ada bersamanya. Suaranya cepat dan penuh kepanikan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara membawa anak saya kembali? Nadira Putri tidak dapat mendengar jawaban sang pengacara, tetapi ia melihat Raha Pradana menulis catatan di secari kertas, terus mengajukan pertanyaan, dan suaranya semakin putus asa. Ketika panggilan itu berakhir, ia menoleh kepada Nadira Putri dengan ekspresi yang nyaris hancur. Dr. Arif Hartono mengatakan bahwa Polri akan mencoba melacak transaksi kartu kredit dan aktivitas ponselnya. Tetapi Maya Pradana sangat cerdas. Dia mungkin sudah membuang ponsel yang digunakan untuk menelepon dan sekarang menggunakan uang tunai. Ia duduk kembali dan menundukkan kepala ke dalam kedua tangannya. Dia merencanakan semuanya. Pemadaman listrik, jendela yang dibuka, surat ancaman itu. Dia merencanakan semuanya. Nadira Putri duduk di sampingnya. Kita akan menemukan Rizky Pradana. Maya Pradana tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia memiliki koneksi, tempat-tempat yang sering dia kunjungi, dan orang-orang yang mengenalnya. Polri akan menemukannya. Bagaimana kalau dia melarikan diri? Raha Pradana menatapnya dengan mata merah. Bagaimana kalau dia membawa Rizky Pradana ke luar negeri? Dia punya cukup uang dan cukup banyak koneksi untuk melakukannya. Nadira Putri menggenggam tangannya. Dia tidak akan melakukan itu. Karena jika dia melakukannya, itu berarti dia mengakui kekalahan. Dan Maya Pradana bukan orang yang mudah menyerah. Dia akan ingin membuktikan bahwa dirinya benar, bahwa kita semua salah, dan bahwa dia adalah seorang ibu yang baik. Dan untuk melakukan itu, dia harus kembali. Namun bahkan saat mengucapkan kata-kata tersebut, Nadira Putri merasakan keraguan menggerogoti pikirannya. Maya Pradana sudah melewati begitu banyak batas. Apa artinya satu batas lagi baginya? Ponsel Nadira Putri tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia membukanya dan darahnya seolah membeku. Pesan itu berisi foto Rizky Pradana yang sedang tertidur di sebuah tempat tidur yang asing, memeluk boneka beruang kecil di dadanya. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat pendek. Dia aman untuk saat ini. Tetapi jika kamu atau Raha Pradana menghubungi Polri lagi, kalian tidak akan pernah melihatnya lagi. Nadira Putri segera menunjukkan pesan itu kepada Raha Pradana. Pria itu membaca ulang berkali-kali sambil menggenggam ponsel tersebut begitu erat hingga Nadira Putri khawatir perangkat itu akan pecah. Ini pemerasan, bisiknya. Dia menggunakan putra kita sebagai alat tawar-menawar. Nadira Putri mengambil kembali ponselnya. Kita membutuhkan bantuan. Seseorang yang memahami situasi seperti ini. Seseorang yang tahu cara menangani pelanggaran hak asuh. Raha Pradana mengangguk perlahan, tetapi pandangannya tetap terpaku pada foto Rizky Pradana. Anak itu terlihat begitu kecil dan rapuh, tertidur di tempat yang tidak dikenal sementara ibunya menjadikannya senjata dalam perang yang bahkan tidak ia pahami. Dan pada saat itulah Nadira Putri menyadari bahwa melindungi Rizky Pradana telah menjadi lebih dari sekadar pekerjaan. Itu telah berubah menjadi misi pribadi,
Sebuah janji yang ia buat bukan hanya kepada Raha Pradana, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia tidak akan berhenti sampai anak itu kembali ke rumah dengan selamat. Keesokan paginya tiba tanpa seorang pun sempat tidur. Nadira Putri dan Raha Pradana menghabiskan malam di ruang keluarga menunggu kabar dari Polri, memeriksa ponsel tanpa henti, dan menganalisis setiap detail dalam foto yang dikirim Maya Pradana untuk mencari petunjuk lokasi Rizky Pradana. Orang pertama yang membawa informasi berguna adalah Dr. Arif Hartono. Namun beberapa detik kemudian ia menarik napas panjang dan kembali tenang. Tapi bukan itu alasan aku menelepon. Aku punya sebuah tawaran. Dinda Maharani memberi isyarat kepada Raha Pradana untuk terus berbicara sementara jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Tawaran apa? Tanya Raha Pradana. Kamu mencabut perintah perlindungan. Kamu memecat Nadira Putri. Dan kita kembali menjadi keluarga seperti dulu. Aku dan kamu membesarkan Rizky Pradana bersama seperti yang seharusnya. Dan jika aku menolak? Sejenak tidak ada suara. Ketika Maya Pradana berbicara lagi, suaranya terdengar dingin. Kalau begitu aku akan membawa Rizky Pradana ke tempat yang tidak akan pernah bisa kamu temukan. Dan kamu akan menghabiskan sisa hidupmu bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja, apakah dia ketakutan, dan apakah dia masih mengingatmu. Raha Pradana menatap Nadira Putri, lalu Dinda Maharani, dan akhirnya Dr. Arif Hartono. Dinda Maharani segera menggelengkan kepala, memberi tanda bahwa ia tidak boleh menerima syarat itu. Aku perlu waktu untuk berpikir, kata Raha Pradana. Kamu punya waktu sampai besok pukul 12 siang, jawab Maya Pradana. Aku akan mengirim sebuah alamat. Datang sendirian. Tanpa Polri, tanpa gadis itu, tanpa pengacara. Hanya kamu dan aku berbicara sebagai orang dewasa. Jika kamu menyetujui syaratku, aku akan mengembalikan Rizky Pradana. Jika tidak, kalimatnya terputus sebelum selesai. Bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak akan tetap melarikan diri bersama dia? Tanya Raha Pradana. Karena meskipun semua ini terjadi, aku masih mencintaimu, Raha Pradana. Suara Maya Pradana berubah lebih lembut, hampir terdengar rapuh dan penuh luka. Aku masih percaya bahwa kita bisa memperbaiki semua ini, bahwa kita bisa menjadi keluarga lagi. Suara Maya Pradana terdengar lembut di ujung telepon. Tapi itu hanya akan terjadi jika kamu berhenti mempercayai kebohongan dia dan mulai mempercayaiku. Sambungan langsung terputus. Dinda Maharani terus mengetik selama beberapa detik sebelum memukul meja dengan frustrasi. Dia menggunakan ponsel sekali pakai dan hanya berbicara kurang dari 3 menit. Tidak cukup waktu untuk mendapatkan lokasi yang tepat, tetapi saya berhasil memperkirakan area umumnya. Ia memutar laptop ke arah yang lain. Dia berada di sekitar kawasan villa keluarga di Puncak, Bogor. Dugaan saya benar. Dr. Arif Hartono segera berdiri. Kita harus memberitahu Polri sekarang juga. Mereka bisa mengirim tim ke sana. Tidak. Raha Pradana menggeleng tegas. Kalian mendengarnya sendiri. Jika aku datang bersama Polri, dia akan melarikan diri bersama Rizky Pradana. Raha Pradana, kamu tidak bisa pergi sendiri untuk bernegosiasi dengannya. Nadira Putri memegang lengannya. Dia tidak berpikir secara rasional. Tidak ada jaminan bahwa dia akan mengembalikan Rizky Pradana meskipun kamu memenuhi semua keinginannya. Dan tidak ada jaminan bahwa operasi penyelamatan akan berhasil tanpa membuatnya melakukan sesuatu yang nekat. Raha Pradana menarik napas panjang. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Tidak jika yang dipertaruhkan adalah keselamatan anakku. Dinda Maharani menutup laptopnya. Ada pilihan ketiga. Kamu datang ke pertemuan itu, tetapi kami tetap berada di sekitar lokasi. Jika Maya Pradana mencoba melakukan sesuatu, kami langsung bertindak. Itu bisa berhasil, kata Dr. Arif Hartono. Tetapi kita membutuhkan rencana yang sangat rinci dan waktu untuk mempersiapkannya. Raha Pradana melihat jam tangannya. Saat itu pukul 8 pagi. Kita punya 28 jam.
Sisa hari itu dihabiskan untuk menyusun strategi. Dinda Maharani mendatangkan 2 penyelidik tambahan dari timnya. Mereka mempelajari peta kawasan villa di puncak, mengidentifikasi jalur masuk dan keluar, serta menyiapkan berbagai kemungkinan jalur evakuasi. Sementara itu Dr. Arif Hartono menyiapkan seluruh dokumen hukum yang membuktikan bahwa Raha Pradana memiliki hak asuh penuh atas Rizky Pradana apabila diperlukan. Di tengah semua persiapan itu, Nadira Putri mulai merasa semakin terpinggirkan. Ia sadar bahwa semua peristiwa ini bermula dari tindakannya pada malam pesta. Jika saja ia tidak ikut campur, jika saja ia tidak mengungkap perlakuan Maya Pradana di depan semua orang, mungkin Rizky Pradana masih berada di rumah saat ini, meskipun tidak benar-benar aman. Mungkin ada cara yang tidak terlalu menghancurkan untuk menangani semuanya. Ini bukan salahmu. Pada sore hari, Raha Pradana duduk di samping Nadira Putri di sofa sementara Dinda Maharani dan timnya masih menyempurnakan rencana. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Maya Pradana bilang. Mulai Nadira Putri. Maya Pradana berbohong. Raha Pradana memotongnya. Dia berbohong kepadaku, kepadamu, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia memegang kedua bahu Nadira Putri dan memaksanya menatap langsung ke matanya. Kamu melakukan hal yang benar. Dan jika aku melakukan hal yang sama bertahun-tahun lalu, mungkin Rizky Pradana tidak perlu mengalami semua ini. Bagaimana kalau dia tidak mengembalikannya? Tanya Nadira Putri pelan. Bagaimana kalau dia benar-benar melarikan diri? Raha Pradana menjawab tanpa ragu. Kalau itu terjadi, aku akan mengejarnya. Sampai ke ujung dunia sekalipun. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar dengan keyakinan bahwa ayahnya meninggalkannya. Keesokan paginya tepat pukul 11, sebuah pesan masuk ke ponsel Raha Pradana berisi koordinat GPS. Lokasinya persis seperti yang diperkirakan Dinda Maharani, yaitu villa keluarga di kawasan Puncak, Bogor. Raha Pradana berangkat sendirian menggunakan mobil biasa tanpa tanda apapun yang dapat memperingatkan Maya Pradana. Dinda Maharani dan timnya mengikuti dari kejauhan menggunakan kendaraan terpisah. Nadira Putri ingin ikut, tetapi Raha Pradana bersikeras bahwa ia harus tetap berada di rumah agar aman. Namun saat melihat mobil pria itu menghilang di ujung jalan, Nadira Putri merasakan firasat buruk yang menyesakkan dadanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Maya Pradana terlalu cerdas dan terlalu berhitung. Ia tidak mungkin memilih lokasi yang begitu jelas kecuali jika memiliki rencana lain. Tiba-tiba ponsel Nadira Putri berdering. Nomornya tidak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Halo? Nadira Putri. Itu suara Maya Pradana, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Nada bicaranya terdengar aneh, lebih tenang, lebih lelah, dan entah mengapa membuat bulu kuduk Nadira Putri meremang. Manajernya memang sulit diajak bekerja sama? Tanya Nadira Putri. Dinda Maharani mengangguk singkat sambil terus memperhatikan pintu masuk bangunan. Dia bersikeras bahwa privasi anggota adalah aturan utama. Bahkan setelah saya menunjukkan identitas dan menjelaskan situasinya, dia tetap menolak memberikan akses ke suite 23 tanpa surat resmi atau perintah dari pengadilan. Nadira Putri memandang gedung kaca menjulang itu dengan perasaan tidak tenang yang semakin kuat. Jika Maya Pradana benar-benar berada di sana, setiap menit yang terbuang bisa berarti semakin jauhnya Rizky Pradana dari jangkauan mereka. Lalu apa rencananya? Tanyanya. Kami sedang menunggu salah satu tim membawa dokumen tambahan, jawab Dinda Maharani. Tapi, kalimatnya terputus ketika salah satu penyelidik berlari menghampiri mereka. Kami menemukan sesuatu. Ia menyerahkan sebuah tablet kepada Dinda Maharani. Rekaman kamera keamanan dari area parkir bawah tanah memenuhi layar. Di sana terlihat seorang wanita mengenakan kacamata hitam besar dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Namun tidak ada keraguan bahwa wanita itu adalah Maya Pradana. Rekaman menunjukkan dirinya memasuki gedung sekitar 1 jam sebelumnya. Di belakangnya berjalan seorang anak kecil mengenakan jaket dengan tudung kepala yang menutupi rambutnya. Anak itu terus menunduk. Tetapi ketika kamera menangkap wajahnya sesaat, Nadira Putri langsung mengenalinya.
Rizky Pradana. Suaranya hampir tidak terdengar. Dinda Maharani segera mengambil keputusan. Dia ada di dalam. Kalau begitu kita masuk sekarang. Nadira Putri sudah mulai berjalan menuju pintu masuk. Nadira Putri, tunggu. Namun sudah terlambat. Dengan langkah cepat, ia memasuki lobi utama spa. Manajer yang sebelumnya menolak bekerja sama langsung berdiri dari belakang meja resepsionis. Maaf, area ini khusus anggota. Ada seorang anak yang sedang dalam bahaya di dalam gedung ini, kata Nadira Putri tegas. Dan saya tidak akan pergi sampai saya menemukannya. Pria itu tampak gugup tetapi tetap mencoba menghalangi jalan. Pada saat yang sama, Dinda Maharani dan dua penyelidiknya masuk ke dalam lobi. Kami memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa seorang anak yang sedang dicari berada di properti ini, kata Dinda Maharani. Jika Anda terus menghalangi penyelidikan, konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab Anda. Wajah manajer langsung berubah pucat. Beberapa detik kemudian ia menyerah dan mengeluarkan kartu akses elektronik. Suite 23 berada di lantai paling atas. Tidak ada yang menunggu lebih lama. Mereka berlari menuju lift pribadi. Perjalanan ke atas terasa sangat lambat. Jantung Nadira Putri berdetak begitu keras hingga hampir menutupi suara mesin lift. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka menemukan koridor yang sunyi dan mewah. Karpet tebal meredam setiap langkah kaki. Di ujung lorong terdapat pintu bertuliskan angka 23. Dinda Maharani memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap. Ia mengetuk pintu sekali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi lebih keras. Tetap tidak ada suara. Lalu dari balik pintu terdengar sesuatu yang membuat semua orang membeku. Suara tangisan seorang anak. Rizky Pradana, bisik Nadira Putri. Tangisan itu terdengar lagi, lemah namun jelas. Dinda Maharani langsung mundur satu langkah dan memberi isyarat kepada salah satu penyelidik. Dalam hitungan detik, alat pembuka darurat digunakan. Kunci elektronik berbunyi nyaring. Pintu terbuka perlahan. Semua orang menahan napas. Di ruang tamu suite yang luas, Rizky Pradana duduk sendirian di sofa sambil memeluk boneka beruangnya. Matanya merah dan wajahnya penuh air mata. Ketika melihat Nadira Putri, anak itu langsung berdiri. "Kak!" katanya dengan suara bergetar. Nadira Putri berlari menghampirinya dan memeluknya erat. "Kamu aman sekarang." Namun sebelum siapapun sempat merasa lega, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. "Saya sudah bilang jangan ikut campur." Semua orang berbalik. Maya Pradana berdiri di ambang pintu kamar dalam. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Dan di tangannya tergenggam sebuah remote kecil berwarna hitam yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Manajer itu bersikeras bahwa mereka membutuhkan perintah pengadilan sebelum mengizinkan siapapun masuk ke suite pribadi, kata Dinda Maharani dengan nada frustrasi. Dan proses itu bisa memakan waktu berjam-jam. Nadira Putri menatap bangunan spa yang menjulang di hadapannya. Jam-jam yang tidak dimiliki Rizky Pradana. Dinda Maharani hendak menjawab ketika ponselnya berdering. Ia mengangkatnya, mendengarkan beberapa detik, lalu wajahnya langsung memucat. "Saya mengerti. Tetap di posisi." Setelah menutup telepon, ia menatap Nadira Putri. Raha Pradana sudah sampai di villa keluarga di puncak. Tidak ada siapapun di sana. Itu memang jebakan, persis seperti yang kamu duga. Dia sedang kembali ke Jakarta, tetapi akan membutuhkan setidaknya 2 jam. Kalau begitu kita harus bertindak sekarang, kata Nadira Putri sambil mulai berjalan ke arah pintu masuk. Namun Dinda Maharani segera menahannya. "Tunggu. Saya punya ide." Ia memberi isyarat kepada salah satu penyelidik yang membawa sebuah tas. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kartu identitas staf kebersihan. "Kami punya beberapa koneksi di berbagai tempat. Saya baru mendapatkan ini beberapa menit yang lalu. Kamu bisa masuk sebagai petugas kebersihan,
memeriksa suite 23, lalu memberitahu saya apakah Rizky Pradana benar-benar ada di sana. Tapi kamu harus sangat hati-hati. Jika Maya Pradana ada di dalam dan menyadari kehadiranmu, dia bisa melakukan sesuatu yang nekat. Nadira Putri mengambil kartu identitas dan seragam yang diberikan. Ia berganti pakaian dengan cepat di dalam mobil lalu berjalan menuju pintu masuk spa. Petugas keamanan hanya melihat sekilas kartu identitasnya sebelum mengizinkannya masuk. Bagian dalam spa Villa Seruni dipenuhi kemewahan dan kesunyian. Karpet tebal menutupi lantai koridor, dinding berwarna netral, dan musik lembut mengalun dari pengeras suara yang tersembunyi. Nadira Putri mendorong troli kebersihan yang ia ambil dari ruang staf kosong sambil memeriksa nomor-nomor pintu. Suite 23 berada di lantai paling atas. Ia naik menggunakan lift service dengan jantung yang berdebar keras. Koridor di lantai itu kosong dan sunyi. Ketika tiba di depan suite 23, ia menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara. Ia hampir berbalik ketika mendengar sesuatu yang sangat pelan. Isakan tertahan. Nadira Putri mengetuk pintu dengan lembut. Layanan kebersihan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba gagang pintu. Terkunci. Setelah memastikan koridor tetap kosong, ia mengeluarkan kunci akses yang diberikan Dinda Maharani. Setelah beberapa kali percobaan, kunci akhirnya terbuka. Nadira Putri mendorong pintu perlahan. Suite itu luas, didominasi warna krem dan putih, dengan tempat tidur besar, sofa mewah, dan sebuah pintu menuju kamar mandi pribadi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Maya Pradana. Namun di sudut kamar mandi, meringkuk di antara toilet dan dinding, duduk Rizky Pradana. Ia memeluk boneka yang sama yang dibawanya sejak malam di gudang bawah tanah. Matanya merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis. Rizky Pradana, Nadira Putri segera berlutut di depannya. Kamu baik-baik saja? Anak itu menatapnya beberapa detik seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu matanya membesar dan ia langsung melemparkan diri ke dalam pelukan Nadira Putri. Aku ingin pulang, isaknya. Ibu bilang ayah tidak menginginkanku lagi. Katanya ayah memilih kakak dan aku harus tinggal di sini selamanya. Itu tidak benar. Nadira Putri memeluknya erat. Ayahmu mencintaimu lebih dari apapun. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjemputmu sekarang. Tapi kita harus keluar dari sini dulu, ya? Kamu bisa berjalan? Rizky Pradana mengangguk. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pintu suite terbuka lebar. Maya Pradana berdiri di sana sambil membawa beberapa tas belanja. Matanya membelalak saat melihat Nadira Putri bersama Rizky Pradana. Kamu? Suaranya terdengar rendah dan berbahaya. Tas-tas itu jatuh dari tangannya ke lantai. Bagaimana kamu bisa menemukan aku? Nadira Putri langsung berdiri di depan Rizky Pradana, mendorong anak itu ke belakang tubuhnya. Ini sudah berakhir, Maya Pradana. Polri sedang menuju ke sini. Kamu tidak bisa terus melarikan diri. Melarikan diri? Maya Pradana melangkah maju. Aku tidak melarikan diri. Aku melindungi putraku dari kamu, dari kalian semua yang ingin merebutnya dariku. Kamu mengurungnya di kamar mandi. Nadira Putri menunjuk ke belakang. Bagaimana itu bisa disebut perlindungan? Dia sedang membuat ulah. Dia terus berteriak memanggil ayahnya, teriak Maya Pradana. Dia memanggil Raha Pradana, memanggilmu, dan mengatakan bahwa aku jahat. Putraku sendiri mengatakan aku jahat setelah semua yang telah kulakukan untuknya, setelah semua pengorbananku. Matanya beralih ke Nadira Putri. Dan kamu? Apa yang pernah kamu lakukan untuknya? Nadira Putri melangkah maju. Untuk pertama kalinya kemarahannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Saya tidak pernah mengurungnya di gudang bawah tanah saat dia mengganggu saya. Saya tidak pernah menggunakan dia sebagai senjata untuk melawan Raha Pradana. Saya tidak pernah menculiknya lalu mengatakan bahwa ayahnya tidak menginginkannya lagi. Itu bukan cinta. Itu kekerasan.
Maya Pradana menerjang ke arahnya begitu cepat hingga hampir tidak sempat dihindari. Namun kali ini Nadira Putri sudah siap. Ketika wanita itu mencoba mendorongnya, ia bergerak ke samping. Maya Pradana kehilangan keseimbangan, tersandung tas belanjanya sendiri, lalu jatuh berlutut. Rizky Pradana, lari, teriak Nadira Putri. Anak itu langsung berlari ke arah pintu. Namun Maya Pradana bangkit dan memblokir jalannya. Dengan gerakan cepat ia meraih lengan Rizky Pradana begitu keras hingga anak itu menjerit kesakitan. Kalian tidak akan mengambil putraku. Maya Pradana menarik Rizky Pradana ke dadanya dan memeluknya erat seperti perisai manusia. Aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian menghancurkan keluargaku. Pada saat itu pintu suite terbuka lebar. Dinda Maharani masuk lebih dulu, diikuti 2 petugas keamanan spa dan 2 anggota Polri. Semua orang langsung berhenti ketika melihat Maya Pradana memegang Rizky Pradana dengan erat. Ibu Maya, lepaskan anak itu. Salah satu petugas berbicara dengan suara tenang namun tegas. Tidak ada yang perlu terluka. Dia putraku, teriak Maya Pradana sambil mempererat pelukannya. Putraku. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku. Ibu, sakit? Rizky Pradana menangis sambil mencoba melepaskan diri. Ibu menyakitiku. Suara kecil itu seolah menghancurkan sesuatu di dalam diri Maya Pradana. Ia menunduk dan melihat air mata yang mengalir di wajah putranya. Ia melihat ketakutan di mata anak itu. Bukan ketakutan kepada Nadira Putri. Bukan kepada Polri. Tetapi kepadanya sendiri. Rizky Pradana? Suara Maya Pradana bergetar. Perlahan ia melepaskan genggamannya. Sayang, kenapa kamu takut padaku? Aku ibumu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Rizky Pradana mundur beberapa langkah sambil mengusap lengannya yang memerah. Ibu mengurungku di tempat gelap. Ibu marah saat aku menangis. Ibu bilang ayah tidak menginginkanku lagi. Maya Pradana jatuh berlutut. Kedua tangannya terulur ke arah anak itu. Aku melakukan semua itu untukmu. Untuk membuatmu kuat. Untuk mempersiapkanmu menghadapi dunia. Kamu harus mengerti. Aku melakukan semuanya karena cinta. Cinta tidak menyakiti. Suara Nadira Putri terdengar pelan. Maya Pradana langsung menoleh kepadanya dengan kebencian yang kembali menyala. Kamu tidak tahu apa-apa tentang cinta. Kamu muncul beberapa minggu lalu dan berpikir mengenal keluargaku lebih baik daripada aku. Ia berdiri perlahan, tetapi ada sesuatu yang sudah hancur dalam sikapnya. Suatu hari nanti Rizky Pradana akan tumbuh besar dan mengerti bahwa aku benar. Bahwa semua yang kulakukan adalah demi dirinya. Salah satu petugas Polri maju sambil membawa borgol. Ibu Maya Pradana, Anda ditahan atas dugaan penculikan anak, pelanggaran perintah pengadilan, dan penyerangan. Kali ini Maya Pradana tidak melawan. Ia membiarkan borgol dipasang di pergelangan tangannya. Yang ia lakukan hanyalah menatap Rizky Pradana untuk terakhir kalinya. Air mata mengalir di pipinya. Aku mencintaimu, Rizky Pradana, katanya lirih. Lebih dari yang akan pernah kamu pahami. Rizky Pradana tidak menjawab. Ia hanya bersembunyi di belakang Nadira Putri. Saat Maya Pradana dibawa pergi oleh Polri, Dinda Maharani menghampiri Nadira Putri. Kamu baik-baik saja? Nadira Putri mengangguk perlahan, masih berusaha memahami semua yang baru saja terjadi. Dan Raha Pradana? Tanyanya. Raha Pradana tinggal sekitar 10 menit lagi dari sini. Saya sudah menelepon dan memberitahu bahwa Rizky Pradana aman. Dinda Maharani tersenyum tipis kepada anak itu. Kamu sangat berani, Rizky Pradana. Namun anak itu hanya menggenggam tangan Nadira Putri semakin erat. Tubuhnya masih gemetar. Ketika Raha Pradana akhirnya tiba, ia berlari masuk ke dalam suite tanpa memedulikan siapapun. Ia langsung mengangkat Rizky Pradana ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Maafkan ayah, nak.
Maaf karena ayah tidak melindungimu lebih cepat. Maaf untuk semuanya. Itu bukan salah ayah. Rizky Pradana menyembunyikan wajahnya di leher ayahnya. Nadira Putri menyelamatkanku lagi. Raha Pradana mengangkat pandangannya melewati kepala putranya dan menatap Nadira Putri. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih yang terlihat jelas di matanya. 2 bulan kemudian, Nadira Putri duduk di taman rumah keluarga Pradana, memperhatikan Rizky Pradana bermain dengan seekor anjing yang diadopsi oleh Raha Pradana untuknya minggu sebelumnya. Anak itu tertawa sambil berlari mengejar anjing tersebut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, matanya terbebas dari ketakutan yang dulu selalu menghantuinya. Terapi yang dijalaninya mulai menunjukkan hasil. Rizky Pradana masih sesekali mengalami mimpi buruk dan kadang-kadang masih bertanya tentang ibunya, tetapi keadaannya membaik dari hari ke hari. Maya Pradana telah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat apabila menyelesaikan program terapi psikologis yang diwajibkan pengadilan. Proses perceraian juga sedang berlangsung. Dia terlihat bahagia, kata Raha Pradana sambil duduk di samping Nadira Putri di bangku taman. Ia membawa 2 cangkir kopi dan menyerahkan salah satunya kepadanya. Dia memang bahagia, jawab Nadira Putri sambil tersenyum melihat Rizky Pradana bermain. Masih butuh waktu, tetapi dia sedang menuju ke arah yang benar. Berkat kamu, kata Raha Pradana sambil menatapnya. Kamu tahu semua ini hanya bisa terjadi karena keberanianmu malam itu. Keberanian untuk melakukan hal yang benar meskipun kamu tahu risikonya. Nadira Putri menyesap kopinya perlahan. Saya tidak bisa hanya diam ketika ada seorang anak yang membutuhkan bantuan. Kebanyakan orang akan diam, jawab Raha Pradana. Tapi kamu tidak seperti kebanyakan orang. Selama beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan yang nyaman. Kemudian Nadira Putri menoleh kepadanya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dengan perusahaan, kehidupanmu, dan semuanya? Raha Pradana memandang putranya yang sedang tertawa di kejauhan. Saya sudah memikirkannya. Saya akan menjual sebagian saham perusahaan saya dan mengurangi jam kerja. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Rizky Pradana, mengenal dia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menjadi ayah yang muncul untuk mengucapkan selamat malam. Ia lalu menatap Nadira Putri. Dan saya ingin kamu tetap bersama kami. Bukan sebagai pengasuh atau pendamping belajar, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Mata Nadira Putri mulai terasa panas. Keluarga? Ulangnya pelan. Rizky Pradana sangat menyayangimu. Dia mempercayaimu dengan cara yang tidak dia berikan kepada siapapun lagi. Raha Pradana berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dan saya juga ingin kamu tetap ada dalam hidup kami. Tentu saja hanya jika kamu menginginkannya. Tidak ada tekanan. Nadira Putri menoleh ke arah Rizky Pradana, yang saat itu sedang melambai ke arahnya sambil memanggilnya untuk ikut bermain bersama dirinya dan anjing kecil itu. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua risiko yang pernah ia ambil, semua ancaman yang pernah diterimanya. Dan semua kesempatan untuk menyerah yang tidak pernah ia pilih. Saya ingin tetap tinggal, jawabnya akhirnya. Ketika Rizky Pradana berlari menghampirinya dan menarik tangannya agar ikut bermain, Nadira Putri tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Pada akhirnya, melindungi yang lemah, menghadapi mereka yang berkuasa, dan memilih keberanian daripada diam telah sepadan dengan setiap ketakutan, setiap ancaman, dan setiap pengorbanan yang pernah ia alami. Beberapa bulan kemudian, Nadira Putri menerima telepon dari Laras Widianti, koordinator catering yang pernah memberhentikannya pada malam pesta itu. Suara wanita tersebut terdengar ragu-ragu, seolah memilih setiap kata dengan hati-hati. Saya melihat berita tentang apa yang terjadi pada Maya Pradana, katanya. Dan saya ingin meminta maaf. Saya tidak seharusnya memecatmu. Saya seharusnya mendukungmu. Nadira Putri tersenyum kecil. Ibu sedang melindungi usaha ibu. Saya mengerti. Tetapi itu tetap tidak benar, balas Laras Widianti. Dan saya ingin kamu tahu bahwa jika suatu hari nanti kamu membutuhkan pekerjaan atau surat rekomendasi, pintu saya akan selalu terbuka.
Nadira Putri berterima kasih kepadanya lalu mengakhiri panggilan. Namun kali ini ia tidak lagi membutuhkan pekerjaan tambahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa telah menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Raha Pradana bersikeras tetap memberikan gaji yang sangat baik kepada Nadira Putri, bahkan menanggung seluruh biaya kuliahnya hingga lulus. Namun yang paling berharga bukanlah uang itu. Yang paling berharga adalah kenyataan bahwa Nadira Putri telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa melakukan hal yang benar selalu layak diperjuangkan. Pada akhirnya, Maya Pradana berusaha menghancurkannya, tetapi justru membuka kelemahannya sendiri. Karena kekuasaan dan uang memang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak pernah bisa membeli apa yang paling penting, martabat, keberanian, dan kekuatan untuk membela mereka yang tidak mampu membela diri. Nadira Putri memandang rumah besar keluarga Pradana, tempat Rizky Pradana bermain bersama anjingnya di taman, tempat Raha Pradana mulai merancang masa depan yang berbeda, dan tempat sebuah keluarga yang pernah hancur perlahan-lahan belajar untuk pulih kembali. Saat itu ia menyadari bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan, ia tidak akan pernah lagi menjadi orang yang berpura-pura tidak melihat ketidakadilan. Ia akan selalu menjadi orang yang berani memegang lengan seorang pria berkuasa dan mengatakan kebenaran, bahkan ketika seluruh dunia sedang menyaksikannya. Karena ada kebenaran yang memang harus diucapkan. Ada anak-anak yang memang harus diselamatkan. Dan ada perjuangan yang layak diperjuangkan dengan setiap tetes keberanian yang dimiliki seseorang. Tamat.